Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, link channel 11171573. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu penanganan fraktur dan dislokasi ekstremitas bawah. Alat dan bahan yang digunakan untuk keterampilan klinik kali ini adalah spalak atau bidai, kemudian kasa, dan perban elastis. Sebelum melakukan keterampilan penanganan fraktur, yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan reposisi pada ekstremitas bawah atau lokasi yang terjadi fraktur. Dimana sebelum dilakukan reposisi ini, terlebih dahulu kita telah melakukan pemeriksaan X-ray dan juga kita telah melakukan anestesi umum. Anestesi umum terlebih dahulu pada saat otot pasien relaksasi. Pertama yang akan kita lakukan adalah teknik alis, di mana teknik ini akan dilakukan oleh dua orang penolong, yang dimana penolong pertama itu dia berada di bagian pinggul pasien untuk memfiksasi bagian dari pelvis. Kemudian penolong kedua akan bertugas untuk melakukan teknik alis ini, melakukan reposisi. Yang pertama, kita mengangkat kaki pasien setinggi 90 derajat dengan sangat hati-hati. Lalu setelah itu kita naikkan sedikit seperti ini, kita naikkan, kemudian kita turunkan 70 derajat, lalu kita putar di bagian hip, tapi bagian pelvisnya tetap difiksasi oleh penolong pertama sampai terdengar bunyi klang. Itu artinya bahwa telah terjadi reduksi atau kaput femur telah masuk ke dalam acetabulum. Setelah itu kita posisikan kembali kaki pasien. Kita posisikan kembali kaki pasien pada posisi inline position. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan teknik Simpson Gravity, yang dimana teknik ini dilakukan oleh dua orang penolong. Penolong pertama akan bertugas untuk memfiksasi pelvis, kemudian penolong kedua akan bertugas untuk melakukan traksi, dimana pada teknik ini pasien berada pada posisi posisi pronasi. Lalu setelah itu kita meminta penolong pertama untuk melakukan fiksasi pada pelvis, kemudian penolong kedua bertugas untuk melakukan traksi. Yang pertama kita mengangkat kaki pasien setinggi 90 derajat, setinggi lutut. Di sini dari kaki sampai di bagian lutut, betis kanannya kita angkat sampai setinggi lutut, lalu kita angkat sampai 90 derajat, kemudian kita tekan ke bawah untuk melakukan traksi sampai terdengar bunyi klang, artinya bahwa telah terjadi rotasi sendiri, di mana acetabulum kaput femur telah masuk ke acetabulum. Nah, jika pemeriksa atau penolong kedua mempunyai badan yang kurus ataupun kecil, kita bisa menggunakan kaki untuk melakukan traksi ini sampai terdengar tadi bunyi klang. Kemudian kita melakukan kita kembalikan kaki pada inline position. Selanjutnya kita melakukan lagi penanganan pada fraktur atau dislok pada kaki pasien, di mana pada penanganan ini kita akan melakukan pemasangan bidai atau spalak yang akan dilakukan oleh 3 orang penolong, di mana penolong pertama dan kedua akan membantu untuk memfiksasi bidai, dan penolong ketiga itu akan melakukan pemasangan perban. Jadi yang pertama, sebelum pemasangan bidai, kita harus memastikan kita melakukan inspeksi palpasi pada daerah yang akan dilakukan pemasangan bidai. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ROM, lalu kita melakukan pemeriksaan neurovascular disease, di mana kita akan meraba pada arteria dorsalis pedis. Selanjutnya, setelah itu kita akan melakukan pemasangan bidai. Yang pertama itu kita melakukan sebelum ini kita juga telah melakukan pemeriksaan X-ray terlebih dahulu dan telah dianestesi umum. Lalu yang pertama kita letakkan bidai pertama di bawah kaki pasien. Kemudian kita harus mengingat bahwa pemasangan bidai ini, panjang bidainya itu harus mencakup 2 sendi, yaitu sendi
dan sendi yang berada di mata kaki. Selanjutnya kita meletakkan bida di daerah lateral dan medial. Kemudian dibantu oleh penolong pertama. Kita sebelum kita fiksasi pakai perban, kita meletakkan kasa pada tulang-tulang yang menonjol. Kemudian kita meminta pertolongan dari penolong pertama dan kedua untuk memfiksasi tapi tidak menekan dari bidai. Kemudian penolong ketiga akan melakukan pemasangan perban elastis. Di sini dalam melakukan pemasangan perban kita sampai ujung, sampai selesai. Kemudian dalam melakukan pemasangan perban elastis ini harus dipastikan bahwa perbannya itu tidak longgar dan tidak terlalu kuat, sehingga pada saat nanti dilakukan transportasi spalat atau bidai ini tidak terbuka. Lalu setelah selesai pemasangan plester, selesai pemasangan perban, kita plester di bagian ujungnya agar tidak terlepas. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi lagi pada arteria dorsalis pedis. Baik, sekian video saya tentang penanganan fraktur dan dislokasi ekstremitas bawah. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.